Iya, ya sementara tetap, yaitu saya harus tetap meneliti dan saya harus tetap menulis buku. Yang saya persiapkan ada beberapa buku, di antaranya yaitu ada buku tentang politika sastra. Ya. Kalau dulu Pak Sapardi Djoko Damono itu menulis buku tentang sosiologi sastra, Ya. tapi buku tentang politika itu nggak ada. Ya. Sastra itu nggak bisa lepas dari politik. Ya. Yang kedua Pak Bambang, Ya. mengapa saya menulis tentang etnosains? Ini sebenarnya kita kan selalu dijajah oleh Eropa. Ya. Kita memunculkan teori postkolonial misalnya aja, yang anti Eropa. Tapi bagaimana kita misalnya aja melahirkan bahwa sebenarnya di Nusantara, khususnya Jawa, itu kita juga punya ilmu-ilmu yang sebenarnya kita tolak lah, kita lawan Barat. Ada yang menarik Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di Kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan video untuk ikut Mangayu Bagio 60 tahun. 65 tahun. Kami sedang mempersiapkan video untuk ikut Mangayu Bagio 65 tahun. Profesor Dr. Setyo Yuwono Stikan MA, Guru Besar Universitas Negeri Surabaya. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat, Pak Bambang. Pangestunipun. Prof. Setyo Yuwono Stikan lahir di Blora 22 Desember 1956. Setamat SMA di Blora tahun 1975, melanjutkan kuliah di IKIP Semarang, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, lulus 1981. Tahun 1994, lulus Magister Antropologi S2 di program Pascasarjana Universitas Indonesia. Tahun 2000, lulus Doktor S3 program studi ilmu sosial Universitas Airlangga, dan saat ini menjadi guru besar di Universitas Negeri Surabaya. Prof. Setyo mungkin bisa cerita ya secara singkat aja perjalanan mulai dari Blora, Semarang, Magelang sampai di Surabaya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi atau rujukan para generasi yang ingin mengikuti jejak Profesor Setyo Yuwono. Silakan, Prof. Terima kasih, Pak Bambang. Jadi saya sejak kecil memang tidak punya cita-cita untuk menjadi seorang guru besar. Karena apa? Karena waktu di sekolah dasar, saya itu pekerjaannya adalah merumput, mencari rumput untuk makanan kerbau dan sapi. Yang kedua, kalau hari Minggu saya itu harus mengambil kayu bakar di hutan. Ini adalah pekerjaan harian yang saya lakukan. Demikian juga ketika sore Bapak menyuruh saya misalnya aja, Nak, tolong itu pematang harus ditutup sehingga nanti airnya karena pada hujan tidak mengalir ke bawah. Ini adalah perjalanan hidup saya. Demikian juga ketika SMP saya langganan yang namanya abonemen kereta api dari Jepon ke Blora. Ini adalah perjalanan yang cukup melelahkan juga. Karena kalau tidak ada kereta api kita harus gandol truk. Ya, Prof. Saya tanya, itu antara Jepon dan Semampir itu kan ada 2 kilo ya kalau nggak salah ya? Itu jalan kaki? Itu jalan kaki. Jalan kaki dari rumah ke stasiun Jepon gitu. Maka itu perjalanan yang panjang. Pak Bambang juga memahami. Ketika saya masuk SMP, memang saya di SD itu nomor 2 untuk lulusnya, karena waktu itu ada ujian negara. Nilai saya itu 10, 9, 10. Kalau saya masuk di SMP Negeri 1 Blora.
Tapi apa dikata Pak Bambang? Ya. SMP 1 saya menghadapi guru-guru yang kejam-kejam. Mengapa saya katakan kejam? Ya. Karena saya harus menghadapi Pak Toto Jumono, guru bahasa Inggris, yang kata-katanya cukup kasar, ya kadang-kadang kita lucu gitu. Mungkin Pak Bambang juga mengalami. Dan saya yang dikatakan, tetapi adalah teman-teman yang lain gitu ya. Tapi kalau saya guru saya Bu Sri Sumarni kalau nggak salah. Gitu. Kalau saya Pak Toto Jumono. Yang kedua Pak Mukri juga gitu, guru aljabar. Telinga diputar-putar gitu. Kalau sekarang itu bisa dilaporkan ke kantor polisi. Inilah perjalanan yang panjang yang kita anak desa yang kadang-kadang sampai di Blora diperlakukan seperti itu, ya tidak semakin pintar tapi semakin bodoh gitu. Demikian juga ketika SMA saya juga mengalami peristiwa yang menarik Pak Bambang, kenangan yang menarik. Saya dengan teman namanya Subowo dari Jigen. Waktu upacara saya duduk dipanggil oleh Pak Akhiri. Akhiri itu guru aljabar waktu itu. Nah, kalau kamu sakit ke rumah sakit, ya sudah, saya ke rumah sakit itu. Setelah saya kembali ke sekolah, Pak Akhiri tertawa gitu, senyum-senyum gitu. Oh, betul-betul sakit toh gitu. Inilah perjalanan panjang saya katakan ketika anak desa yang sekolah di Blora. Saya memang bersahabat dengan anak bupati, bersahabat dengan anak Wedono, bersahabat dengan anak-anak Tionghoa. Mereka pinter-pinter gitu loh ya. Yang kadang-kadang kita yang minder gitu. Tapi apa boleh buat, saya tetap punya semangat untuk studi gitu. Ketika perjalanan ke Semarang, ketika lulus SMA, saya melanjutkan di IKIP Semarang. Ya alhamdulillah saya bertemu dengan orang yang sebaik Pak Bambang Sadono. Saya katakan sahabat yang menunjukkan jalan saya untuk menuju kesuksesan gitu. Mengapa demikian? Karena ketika saya tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sampai BA, waktu itu kan saya punya titel namanya Bachelor of Arts. Saya diangkat di STM Tegal tapi saya tidak jalani sebagai guru di STM Tegal gitu. Ini perjalanan panjang yang saya katakan ketika studi di S1 maka saya juga diajari Pak Bambang untuk menulis, maka itu saya juga bersahabat dengan Pak Hari Bustaman yang waktu itu sebagai redaktur Bahari. Saya kenal Pak Iwan waktu itu redaktur di Dharma. Kita kenal Pak Subandrio sebagai redaktur di Kartika. Beliau-beliau ini adalah guru-guru kultural juga di samping Pak Bambang. Karena apa? Karena dari beliau-beliau lah saya akhirnya belajar menulis. Karena apa artinya hidup ini tanpa menulis? Kenangan yang menarik adalah kita selalu ada kebersamaan, terutama di keluarga penulis Semarang. Ada kenangan yang menarik yaitu ketika Pak Bambang menyelenggarakan lomba nulis puisi, yang menang yaitu Bambang dari Jogja itu. Itu ketika menagih itu loh, menagih hadiah itu bukan lomba menulis puisi kok itu. Lomba apa itu? Kritik atau apa ya, pokoknya menulis puisi karena Bambang itu penyair. Itu kita nggak punya hadiah kok merasa punya hadiah gitu loh. Soalnya dulu kita bingung untuk memberi hadiah kepada pemenang. Itu bahasa Jawa kalau nggak salah, karena dijanjikan oleh Pak Doyo Santoso waktu itu. Itu ya, ini kenangan yang menarik. Tapi apapun yang terjadi, kita setiap sebulan sekali di Gedung Pemuda menyelenggarakan pembacaan puisi, pembacaan cerpen, diskusi dengan sahabat-sahabat yang sampai sekarang kita tetap bersahabat itu. Karena ini adalah berkat Pak Bambang Sadono untuk mengumpulkan teman-teman ya. Balung pisah ini selalu dikumpulkan terus-menerus itu. Sehingga ini hal yang menarik ketika akhirnya ternyata perjalanan hidup saya harus sampai di IKIP Surabaya. Ternyata sampai IKIP ini itu juga begitu. Yang mencarikan jalan juga Pak Bambang gitu. Jadi itu kan ceritanya
Saya ketemu Prof. Suripan Iya. di acara di Solo, ada pertemuan. Di Ungaran kalau tidak salah Pak Oh, di Bambang. Ungaran ada Iya, di pertemuan Ungaran. sastra Jawa kalau Iya, enggak. Sarasian Sastra Jawa. Kemudian saya sampaikan bahwa Prof ini ada orang Blora juga yang saya kira punya minat. Jadi kalau Prof mengizinkan biar nyusul ke Surabaya, saya bilang gitu. Oh bagus, senang sekali Prof Suripan. Nah itu cerita selanjutnya Prof Yuwono sekarang yang cerita. Iya. Gimana itu? Ya, maka itu ternyata bukan indeks prestasi yang ditanyakan Pak Bambang. Ya. Yang penting orang itu kan, kamu pernah nulis? Ya, saya pernah nulis, Prof, saya gitu. Tulisannya mana? Nah ini saya tunjukkan beberapa tulisan waktu itu di media massa, apa yang ada di Semarang, apakah di kampus misalnya aja, sehingga beliau akhirnya menerima saya. Tapi juga sekali lagi Pak Bambang, mungkin perjalanan Pak Bambang tidak jauh berbeda dengan perjalanan saya, karena kita berangkat dari titik nol. Mengapa titik nol? Karena saya harus di rumah Pak Suripan 3 bulan, Pak Bambang. Karena nggak punya bekal sama sekali saya. Jadi ini perjalanan yang cukup melelahkan. Demikian juga akhirnya saya di Wisma FBS, punyanya IKIP Surabaya, saya juga 3 bulan sebelum akhirnya mampu untuk kontrak kamar gitu. Ini perjalanan yang Prof Yu, mungkin karena begitu menariknya Prof Suripan ya sampai menampung di rumah dan sebagainya. Apa kenangan Prof Yu terhadap Prof Suripan? Apa yang ingin disampaikan? Iya, Prof Suripan itu bukan hanya sebagai bapak, bukan hanya sebagai guru, tapi juga sebagai sahabat. Maka itu ketiga-tiganya itulah yang saya miliki dari Prof Suripan. Jadi sekaligus sebagai bapak, sebagai guru, dan sebagai sahabat. Beliau selalu menunjukkan jalan saya, bagaimana menjadi seorang guru yang baik, bagaimana menjadi seorang peneliti yang baik. Itulah sebabnya saya katakan, menjadi peneliti itu juga nggak bisa kita dengan sikap menerabas, tiba-tiba kita menjadi peneliti. Ini memerlukan perjalanan yang panjang. Kalau dalam agama Islam, guru itu kan yang penting sanatnya atau Pak Bambang. Urut-urutannya itu loh. Urut-urutannya ke atas itu kemana gitu. Nah itu kan saya bisa merunut misalnya aja dari Pak Suripan dari Pak Jim Dananjaya, Pak Khadi Ikram misalnya aja, ke atas lagi nanti Ellen Dadis. Nah, Pak Suripan kalau nggak salah pernah jadi dekan ya pada waktu itu ya? Iya, betul. Itu Prof Yu jadi apa waktu itu? Iya, saya jadi dosen biasa. Jadi saya jadi dosen biasa. Waktu itu kan saya di jurusan Bahasa Jawa. Ini juga mungkin yang disukai Pak Suripan karena apa? Karena saya, ini Pak Bambang, kita harus pandai menyesuaikan diri. Ketika ini yang ada adalah formasi di Bahasa Jawa. Jadi Dik Yuwono harus mengajar di Bahasa Jawa. Harus belajar tentang sastra Jawa. Akhirnya saya belajar dan bisa berterima gitu ya. Diterima oleh teman-teman, diterima oleh mahasiswa, dan diterima oleh masyarakat sastra Jawa, baik di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Itu yang saya kerjakan dengan Profesor Suripan. Ketika Prof Suripan sebagai dekan di Bahasa dan Seni, akhirnya saya ditarik kembali ke jurusan Bahasa Indonesia. Begitu. Tapi Prof Suripan itu kan keahliannya sastra lisan kalau nggak salah ya? Iya, betul. Keahlian Prof Suripan sastra lisan atau tradisi lisan, karena penelitian beliau untuk disertasi adalah Kentrung di Tuban dengan lakon Sarahulan. Yang menarik, sehingga Prof Suripan itu sering dijuluki sebagai Doktor Kentrung. Dokter Kentrung. Ya, akhirnya juga Profesor Kentrung gitu. Itu kelebihan Prof Suripan. Kemudian Pak Yuwono dikirim atau sekolah sendiri waktu di UI itu S2 itu? Iya, saya daftar sendiri Pak Bambang. Jadi ada tes itu. Jadi ada informasi pendaftaran di UI yang bisa menerima dari berbagai jurusan atau prodi. Maka saya daftar, saya ikut tes. Akhirnya saya bisa masuk di UI. Inilah sebabnya saya katakan kuliah di UI itu cukup berat. Saya bandingkan dengan di IKIP Semarang jauh. Maksudnya dapat beasiswa apa enggak waktu itu? Oh ya, dapat beasiswa. Kalau tidak dapat beasiswa, saya tidak akan bisa
berkuliah di UI gitu. Iya. Tapi yang menarik juga begitu Pak Bambang. Ya. Karena apa? Karena seminggu sekali saya harus naik kereta api kelas ekonomi. Ya. Yang waktu itu banyak pedagang asongan yang bisa menginjak-injak siapapun yang tidur di kereta api. Kalau sekarang kereta api kan bersih. Dulu kan tidak seperti itu. Ya. Waktu itu keluarga sudah di Surabaya atau masih di Semarang? Keluarga sudah di Surabaya. Oh. Istri guru SD, sudah saya pindah ke Surabaya. Ya. Keluarga sudah di Surabaya. Tapi apapun yang terjadi bahwa uang beasiswa itu tidak mencukupi untuk apa? Untuk berkuliah gitu. Ya, terus solusinya seperti apa, Pak? Ya, solusinya utang. Oh. Saya kira sambil siapa gitu enggak ya? Ada utang ke sana kemari. Demikian juga yang dilakukan oleh istri saya. Yang penting tercukupi kebutuhan keluarga dan studi gitu. Tapi ketika S3 ini menarik Pak Bambang karena apa? Ketika itu saya menjadi pembicara di Songgoriti di Batu. Saya ketemu peserta itu namanya Pak Dede Utomo. Langsung aja Dede Utomo mengatakan, Yuwono, kamu daftar S3, nanti saya carikan beasiswa dan saya yang bimbing. Kamu lulus itu aja. Kamu lulus. Jadi sebelum saya berkuliah itu Pak Dede Utomo sudah mengatakan kamu lulus. Nanti saya yang ngatur gitu. Itulah sebabnya saya katakan saya sampaikan kepada Prof. Sulipan, saya ini diundang oleh Pak Dede Utomo untuk masuk S3. Apakah saya diperkenankan? Oh iya, silakan. Karena apa? Karena kesempatan itu tidak akan berulang dalam hidup ini gitu. Itu akhirnya saya masuk S3 gitu Pak. Itu agak untung karena sekolahnya di Surabaya dapat beasiswa gitu ya. Iya, dan banyak teman-teman yang agak Pak Bambang sering minta tolong saya gitu loh. Tolong buatkan ini, buatkan itu dan dibayar gitu ya, untung. Jadi kalau sekolah di Jakarta rugi, sekolah di Surabaya ganti untung ya. Iya, ganti untung. Jadi Pak Yuwono itu kemudian jadi dekan itu setelah lulus S3 atau sebelum? Setelah lulus S3 Pak Bambang. Setelah lulus S3 awalnya saya kan di Dewan Kesenian Jawa Timur dulu. Ada yang menarik di Dewan Kesenian itu karena apa? Karena prinsip di Dewan Kesenian saya melanjutkan pada Pak Aribowo, dosen UNER, yang mengatakan gini, Dewan Kesenian Jawa Timur itu berbeda dengan Dewan Kesenian kota dan kabupaten. Saudara-saudara nggak boleh untuk melakukan kegiatan-kegiatan, event-event untuk menyelenggarakan kesenian. Tapi bagaimana membantu gubernur, membantu pemerintah provinsi untuk memajukan Jawa Timur gitu. Itulah sebabnya ada 3 event yang menarik menurut saya. Yang ini merupakan kenangan yang menarik. Pertama adalah kami Dewan Kesenian waktu itu menyelenggarakan seminar yang judulnya itu adalah pendekatan kebudayaan dalam pembangunan Jawa Timur. Yang kedua adalah pemetaan budaya Jawa Timur. Jawa Timur agak berbeda dengan Jawa Tengah karena apa? Karena Jawa Timur itu multikultural. Saya dan Pak Ayu Sutarto mencoba membagi Jawa Timur ke dalam 10 peta wilayah kebudayaan, mulai dari ada paling barat itu ada Mataraman, nanti ada budaya Arek, ada budaya Pendalungan, ada budaya Tengger, Samin, Madura itu ada Madura Pulo, Kepulauan gitu. Ini yang menarik dari Jawa Timur. Dan Jawa Timur juga ada etnik yang kita sebut etnik Cina dan etnik Arab gitu. Itu Pak Bambang ketika di Dewan Kesenian. Prof Yu ini kan tadi basisnya pengalaman ketika muda kan menulis. Nah, kemudian banyak menulis buku sampai sekarang. Nah, mungkin bisa diceritakan mengenai buku yang ditulis Prof Yu ini. Memang buku-buku yang saya tulis adalah buku-buku untuk panduan penelitian yang utama. Buku-buku yang hasil laporan penelitian tidak saya terbitkan karena tidak akan laku Pak Bambang. Yang kedua, saya itu kan beberapa penerbit mungkin juga dialami oleh Pak Bambang. Saya ingat betul Aneka Ilmu pernah mencetak buku saya, mungkin cetak ulangnya sudah sampai 10 kali, tapi saya nggak pernah dapat royalti sama sekali. Itu panduan penulisan skripsi kalau tidak salah waktu itu, penulisan ilmiah. Saya juga gitu, pernah diterbitkan juga oleh sebuah penerbit di Surabaya, Sinar Wijaya namanya. Itu juga begitu Pak Bambang, apresiasi sastra untuk ada. Juga tidak dapat
tidak dapat royalti sama sekali. Dan juga cerita rakyat dari Surabaya bersama Pak Suripan itu juga nggak dapat royalti dari Grasindo. Inilah pengalaman-pengalaman pahit yang sebenarnya mengapa dikatakan bahwa seorang penulis itu sebenarnya enak, tapi kita sering dibohongi oleh penerbit. Maka itu saya akhirnya mengguru pada Pak Suripan. Pak Suripan itu cari percetakan sendiri, cari penerbit sendiri, cetak sendiri, jual sendiri gitu. Walaupun ini sangat konvensional, tapi itu lebih menguntungkan karena apa? Karena buku saya, maaf misalnya aja Pak Bambang, itu secara keilmuan itu juga dipakai di Udayana, dipakai di Universitas Airlangga, dipakai di berbagai perguruan tinggi. Itu adalah metode penelitian sastra lisan dan metode penelitian kebudayaan. Itu sehingga nanti kalau dilihat di Google Scholar, maka sitasi buku saya itu kalau untuk UNESA tertinggi. UNESA, bukan untuk Indonesia gitu. Jadi selain kepentingan akademis, bisnisnya juga lumayan dikelola. Tapi ya bisnisnya saya nggak bisa belajar pada Pak Bambang gitu. Bisa belajar pada Pak Bambang. Saya sekarang mencoba menggunakan media ini. Jadi saya kombinasi nanti antara buku dengan media virtual ini. Jadi kita nggak mungkin tidak memanfaatkan media ini yang saya kira lebih mudah, lebih praktis, lebih cepat gitu Pak Yu. Nah, Pak Yu kalau bisa masuk ke situ luar biasa nanti. Enggak, karena gini, kita kadang-kadang seperti e-book ya. Sebenarnya e-book kan bisa dijual juga lewat e-book. Tapi saya nggak bisa melakukan itu belum bisa. Jadi menjual e-book itu caranya bagaimana, itu mungkin yang perlu kita pelajari, karena e-book itu nanti orang ngutip harus bayar gitu. Saya kira peluang-peluang banyak lah. Itulah yang akan saya tanyakan kepada Prof. Yu. Usia 65 tahun, kalau profesor kalau nggak salah sampai 70 ya. Iya, betul. Jadi apa yang masih akan dikerjakan? Iya, ya sementara tetap, yaitu saya harus tetap meneliti dan saya harus tetap menulis buku. Yang saya persiapkan ada beberapa buku, di antaranya yaitu ada buku tentang politika sastra. Kalau dulu Pak Sapardi Djoko Damono itu menulis buku tentang sosiologi sastra, tapi buku tentang politika itu nggak ada. Sastra itu nggak bisa lepas dari politik. Yang kedua Pak Bambang, mengapa saya menulis tentang etnosains? Ini sebenarnya kita kan selalu dijajah oleh Eropa. Kita memunculkan teori postkolonial misalnya aja, yang anti Eropa. Tapi bagaimana kita misalnya aja melahirkan bahwa sebenarnya di Nusantara, khususnya Jawa, itu kita juga punya ilmu-ilmu yang sebenarnya kita tolak lah, kita lawan Barat. Ada yang menarik Pak Bambang, mengapa saya katakan begitu? Karena begini, kalau kita bicara misalnya aja tentang jamu misalnya aja, selalu dikatakan, oh jamu itu herbal, jamu itu bukan obat, jamu itu begini begitu. Padahal ini jamu itu kan sudah melalui apa? Melalui uji empirik. Karena apa? Ketika kita sakit perut, dulu harus minum daun jambu kluthuk dengan garam. Uji empiriknya itu sudah luas dan di mana-mana, tapi nggak diakui oleh Barat. Ini kita banyak hal yang seperti itu. Mungkin kalau di bidang Pak Bambang ada hukum adat. Hukum adat itu tidak diilmiahkan sehingga nanti menjadi ilmu pengetahuan yang bisa sejajar dengan ilmu-ilmu yang datang dari Barat, baik secara ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Itu Pak Bambang dengan desain ini. Saya kira menarik Prof. Yu. Jadi itulah yang dimanapun ya, di bidang apapun kita selalu kalah karena publikasi kita kan tidak meluas ya. Yang baca orang-orang Indonesia ini kan baru sekarang internasionalisasi itu. Nah, memang harus ada yang menyampaikan itu karena banyak teori-teori kita yang sebenarnya cukup bagus tapi cuma kita kenal sendiri gitu ya.
Jadi Tapi misalnya kita juga begini Pak Bambang, ya, pemerintah ini kadang-kadang juga nggak adil. ya, Karena apa? Karena orang kalau di perguruan tinggi ya, menulis di Scopus, yang baca itu hanya reviewer, ya, tidak dibaca orang sama sekali. ya. Yang membaca itu reviewernya saja yang akan menerbitkan itu, dan itu bayarnya mahal. Itu kan sebenarnya nggak adil gitu loh. Nah, itu karena Tidak seluruh orang baca, enggak, walaupun itu berbahasa asing. ya, makanya jadi kita ini sekarang sedang mengejar formalitas sebenarnya. Jadi untuk formalitas, orang perguruan tinggi cuma sibuk menulis, hanya mengurus pangkat sebenarnya. Nah, itu. Bukan yang berguna untuk masyarakat, dan itu uji yang nyata itu, karya-karya itu bisa nggak diaplikasikan itu. Nah, itu soalnya seperti Pak Yu jamu tadi harusnya kemudian bisa diaplikasikan gitu loh. Ya. Iya, maka itu saya pernah menyelenggarakan webinar Pak Bambang, ya, dengan istrinya Pak Agil. Ya. Mungkin Pak Bambang pernah kenal nama Pak Agil Ali yang Ya. yang punya memorandum. Betul. Ya. Kebetulan istrinya itu adalah guru besar dalam bidang etnofarmakologi. Ya. Nah, saya ajak webinar mengenai bagaimana tentang etnofarmakologi. Menarik sebenarnya, dan itu sudah bisa diilmiahkan kalau di Fakultas Farmasi UNER itu. Jadi Pak Yu, saya baru saja wawancara ya dengan ahli-ahli farmasi. Itu ketergantungan bahan obat kita saat ini itu masih 95% itu bahan. Jadi kalau kita punya obat macam-macam itu bahan bakunya 90% itu impor. Nah, kalau kita nggak garap itu jamu itu, sampai kapan penduduk hampir 300 juta ini yang kebutuhan obatnya begitu besar gitu. Jadi menarik sebenarnya Prof Yu kalau itu jadi. Dan ini Pak Bambang, sebenarnya ada bentuk-bentuk kapitalisasi juga. Ya. Kapitalisasi apa sebenarnya? Begini Pak Bambang, saya kan punya teman yang guru besar tapi dokter. Ya. Itu kalau jadi dokter yang guru besar itu enak. Ya. Dia mau seminar kemana, ke luar negeri, ke Eropa, kemana aja, pabrik obat yang bayar. Ya, maka itu. Nah, iya, maka itu ada bentuk kapitalisasi sehingga orang-orang humaniora nggak akan nutut itu loh. Maka itu. Jadi yang apa? Maka hidupnya dokter itu tergantung pada pabrik obat sebenarnya, bukan tergantung pasien. Iya, karena itu mungkin orang enggan untuk menulis resep jamu, ya, karena kalau jamu nggak ada sponsornya. Nah, itu maksud saya, ingin saya katakan seperti itu. Ya, saya kira menarik Prof Yu. Nah, terakhir mungkin apa yang masih ingin disampaikan ya, karena sudah berjalan begitu jauh ya, sekarang 65 tahun, pasti punya murid, punya banyak penerus ya, juga catatan untuk alma mater dan sebagainya. Mungkin Pak Yu ingin apa yang ingin disampaikan? Silakan Pak Yu. Iya, begini Pak Bambang. Dalam sisa hidup ini sebenarnya kan yang penting kita itu amal jariah. Ya. Amal jariah saya adalah dalam bentuk ilmu pengetahuan. Saya sudah meluluskan doktor sampai saat ini yang saya bimbing itu sekitar 40 doktor. Alhamdulillah. Oleh sebab itu saya tetap pada garis saya, yaitu bagaimana meluluskan dokter sebanyak-banyaknya, tapi dokter yang bermutu. Dokter yang mau penelitian sungguh-sungguh, dokter yang mau terjun ke lapangan. Ya, itulah sebenarnya yang cita-cita saya, bisa meluluskan dokter sebanyak-banyaknya, bukan ngajar sebanyak-banyaknya, tapi membimbing dokter sebanyak-banyaknya. Gitu. Sampai usia 65 sebenarnya saya sudah 40 dokter yang saya luluskan. Jadi kalau sampai 5 tahun lagi, kira-kira masih berapa, Prof? Ya, mungkin kalau 75 dokter ya bisa lah. 75 lagi atau ya 35 lah, lagi? Mungkin saya batasi mungkin sampai 100 dokter. Tapi saya sendiri kan tidak hanya membimbing di UNESA, saya juga membimbing di ISI Solo, saya juga membimbing di ISI Jogja, dan di beberapa perguruan tinggi lain. Baik, terima kasih sekali Prof Yuwono, 65 tahun tapi tetap terus masih bersemangat untuk berkarya. Mudah-mudahan ini semboyan eksistensinya adalah saya ada karena berkarya. Kalau Prof Yu tadi
saya akan dianggap ada kalau dokter-dokter saya yang bermutu itu banyak gitu ya kira-kira. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan Pak Bambang. apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.